Baik adik-adik rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, ya, nikmat sehat, lalu kita bisa beribadah, lalu kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana keamanan ini tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita di negeri Palestina, ya, terutama di daerah Gaza. Banyak dari mereka yang sekarang sedang ketakutan, sedang mungkin sakit, ada yang sedang berduka adik-adik ya. Karena negara mereka atau daerah mereka itu sedang dizalimi oleh suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala laknat. Dan kita setiap hari adik-adik rahimakumullah berlindung kepada Allah agar kita nggak seperti mereka, yaitu bangsa Yahudi, ya. Nah, mudah-mudahan ya adik-adik senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di sana ya. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, penjagaan, perlindungan, dan semoga mereka segera dibebaskan dari ya musuh-musuh Islam. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, kita akan membahas materi yang sebelumnya ya, dan ini kita cepat saja ya. Yang pertama, apa sih wudhu itu? Ya, kata para ulama adik-adik rahimakumullah, berwudhu itu adalah mencuci anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas ya. Dan ini sudah kita pelajari ya pada pertemuan yang pertama mengenai ya sifat wudhu Nabi ya. Lalu berikutnya adik-adik rahimakumullah, apa hukum wudhu itu? Apakah hukum wudhu itu wajib? Nah, berwudhu itu adik-adik rahimakumullah, hukumnya wajib jika kita ingin sholat dan kita dalam keadaan berhadas. Misalkan kita habis BAK atau BAB atau buang angin, terus kita mau sholat, maka kita harus wudhu dulu. Tidak boleh kita langsung sholat. Kalau misalkan kita sholat dalam keadaan berhadas dan kita belum berwudhu adik-adik, maka sholat yang kita kerjakan itu hukumnya batal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sholatnya enggak sah adik-adik ya. Nah, lalu ya adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kita nih dipanggil sama Allah adik-adik. Kita kan beriman sama Allah. Nah, Allah panggil nih di ayat ini. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, ya, dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki, ya. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda adik-adik rahimakumullah, Allah tidak akan menerima salat kalian apabila telah berhadas hingga kalian itu berwudu ya. Jadi kalau misalkan ada orang salat tanpa berwudu, maka salatnya tidak sah, tidak berpahala, tidak diterima oleh Allah. Bahkan kalau dia sengaja, kata para ulama, dia bisa berdosa adik-adik ya. Nah, ini sangat pentingnya adik-adik nih. Soalnya biasanya kalau anak-anak itu usia SD ya,
kadang malas wudhu. Kalau ditanya sama gurunya, ya baik di sekolah atau di TPA, kadang-kadang mereka tuh nggak jujur ditanya, kamu sudah wudhu belum? Padahal belum, jawabnya, udah, bener udah wudhu. Enggak deng, aku belum wudhu. Tuh, gitu adik-adik. Ya, karena dia ditanya terus sama gurunya, karena diyakinkan terus sama gurunya, akhirnya yang tadinya dia bilang udah wudhu, tiba-tiba belum wudhu. Nah, bisa jadi adik-adik ya hal ini karena ya anak tersebut belum tahu. Tapi bisa juga dia itu sudah tahu tapi malas. Ya, malas wudhu, malas gulung celana misalkan, malas jalannya. Nah, ini tidak baik ya. Padahal berwudhu itu tidak memakan waktu yang sangat lama adik-adik. Jadi kalian harus benar-benar perhatian terhadap masalah wudhu ini. Lalu adik-adik, syarat-syarat wudhu. Yang pertama, beragama Islam. Berarti orang yang bukan orang Islam atau dia non-muslim, ketika dia berwudu, maka wudunya itu tidak sah dan tidak berpahala. Lalu yang kedua, berakal adik-adik. Jika ada orang gila, dia wudu, adik-adik, dia mau sholat gitu ya. Kadang, soalnya Kak Vicky ada adik-adik pernah pengalaman lihat orang gila masuk masjid. Dia wudu ya, orang itu nggak waras karena jalan bajunya compang-camping, kakinya kotor ya adik-adik ya. Terus dia wudu, Kak Vicky liatin tuh adik-adik tuh, wudunya ya begitu ya, wudunya cuma sekenanya, terus dia sholat ya, dia sholat dan sholatnya juga lucu ya. Ketika takbir tangannya diangkat, Allah. Ya, pokoknya lucu deh adik-adik. Cuma ya memang Kak Vicky jadi dapat pelajaran. Ketika Kak Vicky lihat orang itu ya, ya Allah, orang gila aja sholat adik-adik. Orang yang akalnya sudah Allah cabut, ya, malaikat sudah tidak mencatat amal soleh dan amal keburukan dia tetap sholat, walaupun dia gila. Walaupun sholatnya nggak sah dan sholatnya tidak berpahala, tapi kita yang masih waras ya, akalnya masih bisa kita pakai, masih bisa menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2, masih bisa bedakan ini baik dan ini buruk. Tapi sayangnya kita itu suka males sholatnya. Ya, mudah-mudahan kalian dapat pelajaran dari cerita ini. Lalu yang ketiga adik-adik, ya, berwudu dengan air yang suci dan mensucikan. Ya, berarti jika ada orang berwudu dengan air teh, misalkan dia punya air teh itu adik-adik apa namanya 1 galon ya, atau air susu 1 galon, ya, maka dia wudu tuh pakai air teh, pakai susu, masya Allah ya, masya Allah, dibasuh mukanya, yang tadinya mukanya hitam terus dibasuh pakai air susu jadi putih gitu adik-adik ya. Maka itu tidak sah. Atau adik-adik berwudu dengan air yang tercampur dengan najis. Misalkan nih, kalian sudah siapin baskom besar, tiba-tiba adik kalian yang kecil dia lari ke baskom tersebut, dia pipis di situ. Ya, disangkanya itu tempat apa berenang adik-adik ya, nama juga anak-anak bayi ya, nggak tahu dia pipis di situ, terus kita wudhu pakai baskom itu tidak boleh adik-adik ya. Nah, lalu yang keempat, tidak sedang haid atau tidak sedang menstruasi. Berarti jika ada seorang wanita yang sedang menstruasi atau sedang haid, lalu ia berwudu, maka wudunya tidak sah dan tidak berpahala. Berarti Kak Vicky, kalau misalkan aku kan udah balik, aku mau baca Quran, aku nggak perlu wudu, nggak usah adik-adik, ya. Baca Quran aja. Terus aku kalau baca Quran harus pakai mukena. Nah, kalau mau pakai mukena bagus, kalau tidak pakai mukena juga nggak apa-apa adik-adik ya.
tapi adabnya memang seperti itu. Bagusnya kita tutup aurat karena yang kita baca adalah firman Allah ya. Lalu yang kelima, tahu tata cara berwudu dengan benar dan sesuai dengan urutan. Ya, berarti jika ada orang berwudu tapi wudunya asal-asalan, gimana tuh Kak Vicky wudunya asal-asalan? Nah, nih adik-adik, banyak sekali anak-anak itu kalau wudu asal-asalan. Kalau kumur cuma dibasahin bibirnya, terus paling dibasahin kepalanya, terus dibasahin wajahnya, sama tangannya, kakinya, udah gitu aja. Tidak digosok, tidak diusap, cuma dibasah-basahin aja. Kalau Kak Vicky sering sebutnya wudu capung. Wudu capung tuh gimana Kak Vicky? Ya, kalau kalian pernah lihat capung mandi adik-adik, ya kalian bisa lihat di YouTube ya, cari capung mandi, ada capung gitu ya, dia mandi. Nah biasanya tuh dia tuh terbang rendah di atas air, terus dia cuma cut 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 gitu doang tuh adik-adik tuh ya. Itu namanya capung mandi. Lalu yang keenam, tidak ada sesuatu yang menghalangi air wudhu atau membasahi anggota wudhu. Ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi air wudhu untuk membasahi anggota wudhu. Jika ada kuteks atau cat yang menutupi kuku atau tangan, kita harus menghilangkannya terlebih dahulu. Nah, kuteks itu kan biasa dipakai di tangan adik-adik atau di kaki. Ini bagi yang perempuan. Kalau ada laki-laki pakai kuteks, berarti itu laki-lakinya aneh. Ya, mosok laki-laki pakai kuteks nggak boleh ya. Kak Vicky, emang kalau perempuan pakai kuteks boleh nggak? Boleh kalau lagi haid ya. Tapi yang bagusnya adik-adik, selain kuteks itu ada yang lebih sehat dan ada yang lebih aman. Ada yang tahu nggak adik-adik yang perempuan? Apa namanya? Atifa? Henna ya. Bagus tuh adik-adik ya. Dan warnanya lebih bagus. Terus kalian bisa gambar-gambar gitu adik-adik tuh pakai henna gitu ya. Dan kalau kalian wudhu pakai henna itu nggak apa-apa, sah ya. Daripada pakai kuteks, aku pakai kutek merah kuning hijau. Itu kuku apa lampu merah adik-adik? Ya, dipakaikan henna aja lebih bagus ya. Terus kalian nggak perlu repot-repot kalau mau wudhu dikerok dulu ya begitu. Atau misalkan nih adik-adik, rumah kalian lagi renovasi, nih biasanya yang laki-laki nih. Biasanya kalau abinya lagi renovasi kamar, terus main ngecat tembok ya adik-adik ya. Yang laki-laki suka bukan bantuin ya, gerecokin. Ya nggak bisa ngecat, sok tahu ngecat dia ngecat. Nggak taunya bukan ngecat, nulis namanya sendiri Ahmad. Bukan ngecat ya, tapi dia nulis namanya sendiri Ahmad ganteng. Waduh, ya Allah, itu bukan bantuin, namanya ngerecokin. Lagi ngecat, tiba-tiba catnya kena di kaki. Nah, kalau mau sholat, catnya harus dihilangkan dulu. Kak Vicky, caranya gimana kalau ngilangin cat itu? Ada dua cara adik-adik. Pertama, kalian bisa pakai air atau sabun, atau yang kedua pakai minyak. Ya, minyak apa Kak Vicky? Minyak goreng, bisa minyak goreng atau bisa pakai minyak kayu putih. Oh iya, ada satu lagi namanya thinner. Nah, kalian bisa tanya tuh sama Abi sama Umi, thinner itu apa? Kenapa Iza? Iya, thinner emang nggak baunya enak. Kenapa Iza? Bisa pakai aseton nggak kalau ngapus ngecat? Oh, kalau itu Kak Vicky nggak tahu. Mungkin itu ada yang baru ya adik-adik ya. Cairan itu baru dengar nih Kak Vicky. Aseton ya mungkin ya.
Kalian bisa cari di Google gimana caranya ngilangin cat dari kulit. Nah, gitu adik-adik. Berikutnya, adik-adik rahimakumullah, wajib wudu. Yang pertama, niat. Niat ini hadirnya di hati ya adik-adik ya. Kalian gak perlu baca doa macam-macam. Kalau mau wudu yang penting kalian ada keinginan untuk berwudu, itu sudah cukup. Dan itu terhitung sebagai niat. Lalu yang kedua, membasuh wajah. Ya. Wajah kita harus dibasuh adik-adik ya. Wajah itu bukan cuma segini, tapi sampai sini. Ini wajah ya. Ini wajah ya. Lalu ya, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Kak Vicky, kalau ada orang berwudu, dia wudunya sampai ke bahu atau sampai ke betis, boleh nggak? Jawabannya boleh adik-adik ya. Karena sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah pernah melakukan hal tersebut. Lalu yang keenam berurutan. Makanya nggak boleh tuh ada orang wudu kaki dulu atau kuping dulu. Harus mulai dari cuci tangan, berkumur, beristinsyak, beristinsar, membasuh wajah, dan seterusnya sampai kaki adik-adik. Lalu yang berikutnya, adab-adab berwudu. Yang pertama adik-adik, berwudu itu kita menghadap kiblat. Ini yang paling bagus ya. Kalau nggak menghadap kiblat gimana Kak Vicky? Nggak apa-apa ya. Yang kedua, tidak bicara kecuali ada keperluan. Jadi wudunya khusyuk adik-adik ya. Kadang apalagi kalau lagi di SD ya. Nih kalian nih yang anak-anak SD nih, kalau di tempat wudu sambil ngobrol. Iya, apalagi yang laki-laki main ngobrolinnya game online lah ya, segala macem lah. Kalau yang perempuan nggak tahu nih Kak Vicky nih, kalau di tempat wudu ngobrolin apa ya. Biasanya ngobrolin apa nih adik-adik yang perempuan kalau di tempat wudu sama teman-temannya di sekolah? Ngobrolin jajanan ya. Ya adik-adik rahimakumullah. Jadi yang apa, Akilah? Oh, Akilah nggak ngobrol, bagus ya. Bagusnya gitu adik-adik, nggak ngobrol kecuali ada kebutuhan. Misalkan ada teman kalian lagi wudu, tiba-tiba jilbabnya yang digantung mau jatuh, kalian ingatkan siapa namanya, misalkan Dea misalkan namanya ya. Dia itu jilbab kamu mau jatuh ya. Gitu boleh ya. Atau misalkan ada benda yang membahayakan, kalau diinjak bisa terluka kaki teman kalian, boleh kalian ingatkan dan kalian berbicara. Lalu yang ketiga, tidak berlebihan saat menggunakan air. Adik-adik seringkali kalau buka keran itu berlebihan ya, dibuka sampai penuh airnya. Wow, Kak Vicky suka mengingatkan sama murid-murid Kak Vicky yang di TPA, kalau mau wudhu buka kerannya besar-besar, Kak Vicky bilang gini, "Nak, kamu itu mau wudhu atau mau mandi?" "Aku mau wudhu Pak." "Kok kerannya bukannya kayak mau mandi?" Besar banget airnya. Masya Allah, kecil-kecil aja, secukupnya ya. Lalu yang keempat, tidak main air saat berwudu. Ya biasanya adik-adik lagi wudu ya, main air, temennya disiram-siram pakai air, subhanallah, sampai bajunya basah. Yang kelima, jika berwudu di masjid adik-adik harus menjaga fasilitas agar tidak merusaknya. Hati-hati adik-adik ya. Kalau di masjid itu barang-barang yang ada di masjid harus kalian jaga. Karena rata-rata barang-barang yang ada di masjid sudah diniatkan diwakafkan di jalan Allah. Berarti kalau diwakafkan di jalan Allah, kalau kata Ustadz Erwandi hafizahullah ta'ala, setiap masjid atau setiap barang yang sudah diwakafkan untuk Allah, maka barang tersebut
yang menjaganya adalah Allah, yang miliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian harus menjaganya dengan baik. Nggak boleh matahin keran, basahin karpet, buang sampah di masjid. Nauzubillah. Lagi ikut kajian sama Umi, makan ciki, sampahnya dibuang di masjid. Lagi ikut kajian sama Abi, minum air, airnya ditumpah-tumpahin di masjid. Nggak boleh adik-adik ya. Atau buka pintu masjidnya sampai rusak, didorong. Waduh, nggak boleh. Lalu yang keenam, selepas berwudu pastikan keran sudah tertutup dengan benar. Nah, ini yang sering lupa. Habis wudu pastikan tutup kerannya sampai rapat. Surut, ya. Jangan ditinggalkan dalam keadaan terbuka. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk poin pembatal wudu adik-adik rahimakumullah. Mudah-mudahan tadi sudah cukup jelas ya. Nah, pembatal wudu. Sebelum Kak Vicky minum dulu ya. Bismillah. Nah, adik-adik rahimakumullah, wudu itu ada pembatalnya. Yang apabila pembatal itu terjadi kepada seseorang, maka dia harus mengulang kembali wudunya dari awal hingga sempurna. Ya, misalkan adik-adik rahimakumullah lagi wudu nih, pas lagi ngusap kepala, ngik gitu adik-adik, tiba-tiba kentut tut gitu. Nah, lagi ngusap itu terus tiba-tiba kita buang angin ya, maka adik-adik rahimakumullah kita ulang lagi wudunya dari awal ya, begitu ya. Ini yang paling baik dan yang paling dipilih oleh para ulama ya. Lalu adik-adik, pembatal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan atau dari dubur. Ada yang tahu nggak dubur itu apa adik-adik? Tahu ya, kalau dubur udah tahu ya. Kalau kalian nggak tahu nanti tanya sama Abi sama Umi ya. Abi, Umi, dubur itu apa sih? Nah, tanya ya. Keluar sesuatu dari dua jalan tersebut adik-adik. Sesuatu yang keluar dari dua tempat tersebut ya, seperti kotoran, air seni, angin atau kentut adik-adik, dan darah, maka semua hal tersebut dapat membatalkan wudhu, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, baik itu sedikit ataupun banyak. Ya, misalkan nih adik-adik nih ya, lagi mandi, mohon maaf ya nih, karena kalian harus tahu ya, lagi mandi ya, kalian kan lagi mandi ya, nggak pakai baju kan, kalau mandi kan nggak pakai baju ya, tidak pakai pakaian ya. Terus kalian wudhu karena kalian mau sholat, tiba-tiba keluar air pipis sedikit, curut gitu adik-adik ya, maka kalian harus istinja dulu, bersihkan dulu air seninya, pipisnya dibersihkan ya, dibersihkan kemaluannya, lalu kalian harus wudhu lagi. Jangan didengarkan bisikan setan. Kadang biasa setan bisikinnya gini, udah nggak apa-apa, orang cuma sedikit doang kok ya. Itu tidak benar adik-adik. Jadi harus apa? Harus diulang lagi wudhunya. Dan baik sengaja ataupun tidak sengaja ya. Misalkan gini adik-adik, kita mau sholat, tiba-tiba kita kentut tut,
aku kentut nggak sengaja. Udah biarin aja, terusin aja sholatnya. Nggak boleh, ya. Itu harus tetap diulang, wudhu lagi, sholat lagi, gitu. Nggak boleh diselesaikan sholatnya sampai salam, ya. Begitu adik-adik ya. Berikutnya, pembatal wudhu yang kedua adalah tidur. T-I-T D-U-D-U-R bobo. Iza kenapa ngangkat tangan? Kalau makan bisa batal wudhu. Nanti ada pertanyaan Iza, kalau makan batalin wudhu nggak ya? Nanti Kak Vicky bahas. Ada di sini Kak Miza ya, Iza ya. Tunggu ya. Adik-adik rahimakumullah, pembatal wudhu yang kedua tidur. Gitu adik-adik ya. Apabila seseorang tertidur lelap dalam keadaan berwudhu, maka wudhu tersebut batal adik-adik. Kecuali tidurnya tidak sampai terlelap. Kalian pernah lihat nggak di masjid lagi ada kajian misalkan adik-adik, ada ibu-ibu, ada kakek-kakek, ada nenek-nenek lagi dengerin kajian, lagi duduk sambil gini-gini, gitu, sambil terkantuk-kantuk, tidur, akhirnya tidur sebentar, begitu. Nah, kalau tidurnya seperti itu, maka ya itu namanya tidur yang tidak sampai terlelap. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas contoh tidur terlelap itu seperti apa. Contoh tidur terlelap itu adik-adik adalah dia itu tidurnya sampai mimpi. Ya. Lagi nungguin sholat taraweh, ya. Sholat tarawehnya kepanjangan, terus kalian bobo, udah gitu di bawah AC. Aduh, adem, semilir-semilir, berasa kayak lagi di rumah. Tidur Nah, lagi tidur, mimpi makan donat, makan es krim, mimpi dikejar kucing, mimpi naik pohon, atau mimpi jalan-jalan ke kutub utara. Ya. Nah, kalau sampai mimpi itu tandanya tidurnya sudah sangat terlelap adik-adik. Atau tidur yang menyebabkan ia tidak tersadar. Ini tulisannya teradar, salah ya. Menyebabkan dia tidak tersadar apa yang terjadi di sekitarnya. Ya. Nggak tahu tadi kajiannya bahas apa, nggak tahu tadi imamnya baca surat apa. Nah, itu dia nggak tahu tuh, dia nggak sadar apa yang terjadi di sekitar. Lalu yang ketiga adik-adik, pembatal wudhunya adalah hilangnya akal. Hilangnya akal. Maksud dari hilangnya akal adalah apabila seseorang itu dalam keadaan pingsan, gila, sakit. Nah, sakit ini seperti koma adik-adik ya, dan mabuk. Ya, kalau pingsan kita sudah tahu. Ya, kalau gila kita sudah tahu. Kalau sakit dan dia koma adik-adik, nah kalau koma itu adalah proses orang itu tidur nggak bangun-bangun adik-adik. Jadi dia tuh tidurnya lama sekali. Bahkan ada sebuah cerita adik-adik ya, di Timur Tengah, ada seorang ayah, dia komanya itu bertahun-tahun. Jadi dia dirawat di rumah sakit bertahun-tahun. Dari anaknya kecil sampai anaknya berusia sekitar SMP, mau masuk SMA. Kira-kira berapa tahun tuh? 6 ditambah 3 berarti 9 tahun anak-anak. 9 tahun koma. Dia nggak bangun-bangun. Dia hidup adik-adik. Dia hidup. Ya, detak jantungnya ada. Dia bernafas.
tapi dia tidur, dia nggak sadar-sadar dan dia nggak bangun-bangun. Nah, itu namanya koma, ya. Dan mabuk, nah mabuk ini disebabkan karena banyak faktor. Entah dia minum minuman keras, minum yang beralkohol, hingga dia mabuk adik-adik ya. Terus apalagi misalkan dia disuntik bius ya, hingga dia tidak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Ya, biasanya kalau misalkan gini adik-adik. Ada orang kan dioperasi, ya kan ya. Ada orang dioperasi biasanya disuntik bius total. Nah, ada sebuah kejadian ketika orang yang disuntik bius total itu dia bangun, dia terjaga, tapi dia belum sadar orang yang di sekitarnya itu siapa aja. Ya, itu siapa, ini siapa, ini siapa, itu apa, dia lupa adik-adik. Nah, proses seperti ini ya, dia juga dikatakan hilang akalnya. Ya, dan dia bukan mabuk, tapi dia ingat dia itu siapa, dia namanya dia ingat ya gitu adik-adik. Nah, biasanya kalau efek biusnya sudah hilang total, maka dia akan sadar ya. Begitu. Nah adik-adik, dulu Nabi Muhammad SAW ketika sakit hingga menyebabkan beliau pingsan, berkali-kali adik-adik beliau bangun terus beliau pingsan, beliau bangun terus dia pingsan, beliau bangun hingga beliau pingsan lagi. Maka setiap beliau bangun, beliau sadar, beliau minta air. Untuk apa? Untuk berwudu ya. Nah ini dalil bahwa setiap orang yang pingsan, kalau dia mau sholat, dia harus berwudu ya. Begitu adik-adik. Tuh ada gambar otak. Otaknya rusak adik-adik ya, digigitin. Nah berikutnya 4, murtad atau keluar dari agama Islam. Apabila ada orang Islam, adik-adik rahimakumullah, dia murtad keluar dari agama Islam, maka wudunya batal. Dan apabila dia kembali bersyahadat dan dia masuk Islam, maka dia harus berwudu dan juga dia harus mandi adik-adik. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-5, yang artinya barang siapa yang kafir atau murtad setelah beriman, maka sungguh telah gugur amalnya. Seluruh amal kebaikannya adik-adik akan gugur, nggak Allah anggap. Walaupun dia sudah bersedekah dengan emas yang banyak, dengan harta yang miliaran, walaupun dia sudah pergi haji 10 kali, kalau dia sudah murtad keluar dari Islam, maka pahalanya is gone, ya nggak ada. Nah gitu adik-adik. Makanya kita berlindung agar Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan di kita semua dari perilaku seperti ini, ya. Agar kita dikokohkan iman kita, agar kita Islam terus sampai kita berjumpa dengan Allah. Agar iman kita ini tetap ada sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang tadi Izza tanyakan. Yang kelima, habis makan daging unta. Ada sebuah hadis adik-adik rahimakumullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi, apakah kami perlu berwudu disebabkan memakan daging unta? Maka Nabi menjawab, iya, berwudulah disebabkan makan daging unta. Nah tadi Iza kan tanya, Kak Vicky, kalau misalkan kita makan ciki, kita makan coklat, kita makan bakwan, kita makan risol, dan semua makanan kecuali makanan daging unta, apakah kita wudhu dulu? Jawabannya tidak perlu berwudhu adik-adik. Ya, cukup kumur-kumur saja.
Sama juga kalau misalkan kalian habis minum susu, habis minum kopi, habis minum teh, habis minum minum-minuman yang lainnya, kalian mau sholat, masih punya wudhu, wudhunya nggak batal adik-adik ya. Cukup kumur-kumur. Ya, wudhu dengan air putih atau air yang tawar, ya, ini sudah cukup. Tapi adik-adik ada satu hal lagi yang Kak Vicky mau kasih tahu. Kak Vicky, kalau makan makanan yang dibakar, aku suka banget tuh makan ayam bakar. Aku suka banget Kak Vicky makan apa tuh ya, daging bakar. Ya, atau barbeque, atau aku suka banget Kak Vicky makan udang bakar, cumi bakar, ikan bakar, sate, sate kambing, sate sate sapi dan segala macam sate adik-adik rahimakumullah. Maka yang terbaik adalah kita wudhu dulu sebelum sholat. Ya, karena ada hadisnya adik-adik ya, tapi tidak Kak Vicky bawakan di sini. Yang hadisnya jelas, kalau kita habis makan daging unta, maka kita berwudu sebelum sholat. Ini ada hadisnya. Ya, begitu. Sampai sini jelas adik-adik ya. Jadi kalau misalkan kalian udah wudu nih, terus kalian makan coklat, kalian makan ciki, makan makanan yang lain selain makan daging unta, atau makan makanan yang tidak terkena api alias tidak dibakar, maka tidak perlu berwudu, tapi cukup apa adik-adik? Cukup apa? Cukup berkumur-kumur saja, ya. Gitu adik-adik rahimakumullah ya. Nah, adik-adik sampai di sini dulu kajian kita karena sudah 45 menit. Nah, Kak Vicky berikan kesempatan untuk kalian yang ingin bertanya. Akilah mau nanya apa? Kalau misalnya tadi kan itu kita nggak boleh merusak fasilitas masjid. Kalau kita misalnya penuh nih, tapi nggak sengaja, bukan sengaja, nggak sengaja tumpah kemana? Nah, adik-adik, ada sebuah hadis ya yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kata Rasulullah ada orang yang meludah di dalam masjid, maka kafaratnya dia harus mengubur ludah tersebut. Karena adik-adik, di zaman Rasulullah masjid itu lantainya bukan keramik, tapi pasir atau tanah. Jadi kalau ada orang meludah di dalam masjid, dia cukup ambil tanah terus dikuburkan. Nah, dari hadis ini adik-adik kita bisa ambil pelajaran. Kalau misalkan kita buat kotor di masjid seperti air tadi tumpah, makanan kita tumpah, maka kewajiban kita adalah membersihkannya. Jadi akilah nggak boleh tuh habis numpahin air, biarin aja, kan ada bapak-bapak marbot masjid, biarin dia yang bersihin. Jangan. Kalian harus belajar bertanggung jawab. Waktu itu adik-adik, Kak Vicky pernah ya, ketika sedang mengimami sholat maghrib ya, ada anak-anak pipis di masjid. Subhanallah, pipisnya di karpet. Ya, ada anak laki-laki mungkin kelas 1 SD ya, dia pipis di masjid. Lagi sholat adik-adik, lagi rokaat kedua ribut. Kamu pipis kamu pipis. Waduh, ribut sekali tuh adik-adik. Padahal Kak Vicky lagi baca surat. Nah, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, anak itu udah nggak ada. Anaknya kabur. Takut diomelin ya. Terus Kak Vicky bilang sama bapak-bapak yang di situ,
Ya. Bapak-bapak ada yang kenal nggak anaknya? Nah terus kan ada anak-anak yang lain adik-adik. Kak Vicky tanya, tadi yang pipis siapa? Disebut namanya. Itu tadi Ustadz, yang pipis namanya si Fulan. Terus Kak Vicky tanya sama jamaah, bapak-bapak yang lain. Bapak-bapak ada yang tahu nggak rumahnya anak ini? Oh saya tahu Pak Ustadz. Ya udah bapak coba hubungin ibunya, kasih tahu bahwa anaknya pipis tadi di masjid. Coba mungkin bisa bantu kita bersihkan. Wah alhamdulillah adik-adik, pas sholat isya Kak Vicky balik lagi ke masjid, ibunya ya Allah ibunya sama mbaknya lagi ngepel masjid, subhanallah adik-adik. Ya dibantuin sama jamaah yang lain. Ayahnya kemana? Ayahnya lagi kerja, nggak tahu ya. Ya sudahlah ya, itu jadi tanggung jawab. Kan nggak mungkin juga kalau anak kelas 1 SD suruh bersihin karpet, cuci gitu ya. Jadi adik-adik, kalau ini terjadi sama kalian, maka kalian minta tolong sama Abi atau Umi di rumah. Ya. Jangan kayak gitu. Jadi jangan kabur, ditinggalin, enggak, berusaha untuk membersihkan. Gitu Akilah ya. Jelas Akilah? Jelas. Berikutnya, Iza mau nanya apa Iza? Adik-adik kalau mau tanya coba ditulis dulu pertanyaannya biar nanti kalian nggak lupa. Jadi kalian bisa baca lagi. Apa Iza mau nanya apa? Kan katanya kalau makan daging unta kan batal. Kalau makan selain daging unta batal. Tapi kalau kayak daging lain seperti daging ayam tuh batal nggak? Oh iya. Iza tadi Kak Vicky bilang makan makanan itu tidak membatalkan wudhu kecuali daging unta atau makanan-makanan yang dibakar yang terkena api ya gitu. Jadi kalian bagusnya berwudhu. Adapun yang lain tidak. Jelas Iza ya? Iya kak, kasih ya. Iya. Berikutnya Bilqis mau tanya apa? Ini yang mau nanya banyak banget nih. Assalamualaikum Ustaz. Kalau udah mandi yang ada klosetnya boleh nggak? Kenapa Bilqis? Maaf. Kalau udah di kamar mandi yang ada klosetnya boleh nggak? Oh iya, Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Adik-adik Bilqis bertanya, bagaimana hukumnya kita berwudu di kamar mandi yang ada klosetnya, yang ada toiletnya? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Terus Kak Vicky baca bismillahnya gimana? Ada dua pilihan adik-adik. Kalian baca bismillahnya di luar kamar mandi atau di dalam kamar mandi. Boleh. Kata Syekh bin Baz rahimahumullah, boleh baca basmalah baca tasmiyah ketika mau wudhu di dalam kamar mandi yang ada toiletnya. Karena itu dibutuhkan. Tapi ya kata Ustadz Khalid Basalamah, mungkin kalian kenal Ustadz Khalid Basalamah ya. Asal kalian wudhunya jangan di atas klosetnya. Ya, gimana tuh Kak Vicky? Kita wudhu di atas kloset bisa aja. Ya kali aja gitu kan. Tempatnya sempit adik-adik ya. Kalian akhirnya duduk di atas klosetnya terus wudhu pakai gayung. Itu jangan ya. Gitu Bilqis ya. Jadi jawabannya boleh. Berikutnya Atifa mau nanya apa? Akilah tangannya diturunin. Nah, Atifa mau tanya apa? Ya kak. Afwan, kalau lagi perjalanan jauh Atifa sering mabuk. Kalau lagi perjalanan jauh Atifa sering mabuk. Nah, terus gimana Atifa maksudnya? Kalau sebelum perjalanan biasanya Atifa wudhu. Di tempat misalnya sampai di masjid atau apa perlu wudhu lagi nggak? Jadi Atifa sepertinya belum paham. Kalau kita berkendaraan ada istilah mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan karena naik mobil, naik bis,
naik kereta, naik apa lagi? Pesawat, naik perahu. Itu bukan mabuk yang dimaksudkan Atifah ya. Jadi yang mabuk dimaksudkan itu adalah habis minum khamr, habis minum minuman keras. Habis minum itu biasanya orang jadi mabuk. Oh, begitu. Tapi kalau mabuk perjalanan menyebabkan kita mual, itu tidak membatalkan wudu ya. Kecuali kalian muntah. Nah, misalkan Atifah muntah nih, ya maka ada pendapat para ulama mengatakan wudu lagi lebih baik atau cukup berkumur-kumur saja. Cuma kalau Kak Vicky habis muntah, biasanya Kak Vicky wudu lagi. Begitu. Taib, jelas ya Atifah ya? Jelas Kak, jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Salim, mau nanya apa Salim? Itu akun Siti Salim kan ya, bukan? Yang akun Siti siapa tuh? Oh, ini Salim ada sendiri. Yang akun Siti Zahra ya? Apa? Nanya apa? Dinyalain dulu mikrofonnya. Bisa nggak? Apa cuma daging unta sama daging bakar-bakaran nih. Terus suaranya putus-putus nak. Daging unta sama makanan yang dibakar-bakar doang yang bikin batal wudu. Oh iya, yang buat batal wudu itu cuma daging unta saja. Kalau misalkan kalian makan makanan yang dibakar, maka mau wudu boleh, mau tidak berwudu juga boleh. Tapi bagusnya wudu ya. Gitu ya, jelas ya. Baik, berikutnya siapa lagi yang mau nanya nih? Gak ada ya? Adik-adik rahimakumullah. Tadi ada Kafi sama Jana, cuma Kafi sama Jananya keluar. Kafi sama Jana mau nanya apa? Boleh nggak kita berwudu boleh nggak kita berwudu dengan air hujan kalau tidak ada air? Kafi pertanyaannya bagus sekali nih. Kak Vicky, boleh nggak kita berwudu dengan air hujan kalau di rumah kita sumurnya kering? Jawabannya boleh adik-adik. Oh, ini Zaki ya. Betul ya, jawabannya boleh Kafi ya. Tapi yang paling bagus ya adik-adik, kalian itu berwudu udah disiapin air tampungannya tuh. Misalkan hujan nih, hujan ditampung dulu airnya, ditampung pakai baskom. Nah, terus wudu pakai itu ya. Jangan berwudu langsung dari genteng. Khawatirnya apa adik-adik? Pertama, airnya kotor ya, airnya kotor. Walaupun suci tapi ya kotor ya. Takutnya nanti kalian habis wudu, kalian kemasukan bakteri, kuman, virus segala macam, yaitu berbahaya. Jadi bagusnya hujan deras, kalian bawa baskom. Nah, baskomnya taruh tuh di bawah air hujan langsung dari langit langsung turun ke bawah, nggak terkena apa-apa. Ini yang paling bukan sah atau tidak sah ya. Ini yang paling baik karena ya tidak menyebabkan penyakit, tidak membawa penyakit ya. Karena kata Allah, air hujan itu tahur ya, suci ya, dia itu suci ya. Begitu. Baik, mungkin ini saja adik-adik rahimakumullah, semua sudah Kak Vicky jawab pertanyaannya. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan ya. Dan mungkin adik-adik kalau kalian merasa senang ikut kajian bersama Kak Vicky, kalian bisa ajak teman-teman kalian ya, teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah ya, ikut kajian yuk, ikut kajian online, seru tahu. Nah gitu. Nah, mudah-mudahan kalian akan mendapatkan pahala. Karena Rasulullah SAW bersabda ya, barang siapa yang menunjukkan suatu jalan dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Nah, gitu adik-adik rahimakumullah. Waktu sekarang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.